Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi tentang bab 2 yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Baiklah, kita akan bahas materi yang pertama, yaitu Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Adapun perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut ini. Diawali pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Kedua, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Bentuk dan tulisan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Selanjutnya, pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus ini digunakan sebagai kertas, media untuk menulis, atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel. Seterusnya, pada tahun 105 sebelum Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang loh. Kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu media penghantar komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media komunikasi masa lalu atau kuno. Yang kedua, media komunikasi modern. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. A. Kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Guatalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Kentongan besar biasa disebut dengan beduk. Di Indonesia, sebuah beduk biasanya dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat. B. Daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Daun lontar sebagai bahan naskah yang dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar. Di antaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. C. Lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Sekarang lonceng sudah jarang ditemukan.
Namun masih ada beberapa tempat yang menggunakannya untuk keperluan umum, seperti sekolah. Sekarang kita lanjut ke media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadi segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Beberapa contoh media komunikasi modern sebagai berikut. A. Surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Surat kabar adalah media cetak yang berisi sebagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. B. Televisi. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Perkembangan televisi juga sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai televisi berlayar datar. C. Handphone. Nah, kalau handphone kita tidak asing lagi kan? Dengan adanya penemuan handphone, memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Yang penting ada sinyal handphone ya. Nah, sampai di sini dulu ya materi hari ini. Yang terakhir, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Silakan dibaca dengan teliti dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.